Salam sehat dan salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Memiliki keturunan tentu menjadi hal yang paling diinginkan oleh setiap pasangan yang telah menikah. Karena dengan memiliki keturunan, maka pasangan tersebut akan memiliki tambahan anggota keluarga yang kedepannya akan meneruskan garis keturunan keluarga. Namun sayangnya beberapa orang tidak bisa mewujudkan hal ini karena beberapa alasan. Nah, salah satunya karena kemandulan. Mandul merupakan kondisi di mana seseorang tidak bisa memiliki keturunan. Di masyarakat sendiri, mandul menjadi diagnosa paling menakutkan karena bukan hanya akan menjadi pembicaraan keluarga, namun juga akan menjadi pembicaraan khalayak ramai. Karena hal ini banyak orang yang bertanya-tanya apakah mandul bisa diobati atau tidak. Banyak masyarakat yang langsung beranggapan bahwa mandul tidak akan pernah bisa diobati. Namun sebenarnya keberhasilan pengobatan mandul tergantung pada penyebab mandul dan proses pengobatannya. Beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengobati kemandulan diantaranya yang pertama adalah operasi untuk menghilangkan penyumbatan pada jalan sperma. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi antibiotik untuk mengobati infeksi pada organ reproduksi. Kemudian yang ketiga, mengobati masalah ereksi atau ejakulasi dini atau merawat hormon reproduksi. Kemudian yang kelima, operasi untuk mengangkat jaringan yang menghalangi jalur ovulasi pada saluran tuba. Tentu cara-cara pengobatan ini hanya bisa dilakukan setelah berkonsultasi pada dokter. Pengobatan ini juga hanya bisa dilakukan dengan pengawasan dari dokter. Banyak orang yang beranggapan bahwa mandul merupakan kondisi bawaan. Namun sebenarnya mandul ini juga bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kemoterapi dari kanker. Jadi jawaban dari pertanyaan apakah mandul bisa diobati atau tidak sebenarnya tergantung pada penyebab kemandulan itu sendiri. Seseorang bisa didiagnosa mengalami kemandulan jika pasangan tersebut tidak kunjung mendapatkan keturunan setelah lebih dari 1 tahun melakukan hubungan seksual aktif. Setelah 1 tahun menikah dan melakukan hubungan seksual secara aktif namun belum juga ada tanda-tanda kehamilan, Anda dan pasangan Anda harus segera berkonsultasi dengan dokter. Anda harus segera memeriksakan diri untuk mengetahui apakah terdapat masalah kemandulan pada diri Anda atau pada pasangan Anda. Kemandulan bisa terjadi saat kondisi sel sperma pada pria tidak maksimal ataupun ovarium pada wanita tidak bisa mengeluarkan sel telur. Setelah mengetahui penyebab kemandulan, Anda bisa mengetahui apakah mandul bisa diobati atau tidak. Saat pemeriksaan akan lebih mudah mengetahui kondisi kemandulan pada pria dibanding kemandulan pada wanita. Hal ini membuat banyak kalangan menyarankan untuk terlebih dahulu memeriksakan kondisi pria ketimbang si wanita saat dicurigai adanya kemandulan tentunya. Melakukan pemeriksaan merupakan langkah yang paling tepat dilakukan dalam rangka mengobati kemungkinan kemandulan. Jika Anda tidak memeriksakannya, maka bisa jadi Anda mengalami kesalahpahaman diagnosa antara kemandulan dan juga tidak subur. Nah, berbeda dengan kemandulan yang potensi memiliki keturunannya cukup kecil, potensi memiliki keturunan pada orang yang tidak subur masih cukup besar selama pengobatannya itu berhasil. Kembali lagi pada pertanyaan apakah mandul dapat diobati atau tidak, sebenarnya tidak bisa dijawab dengan jelas. Karena ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kondisi kemandulan dan juga potensi berhasil atau tidaknya pengobatan. Namun saat ini terdapat beberapa teknologi yang membantu para penderita kemandulan untuk bisa mendapatkan keturunan. Teknologi tersebut diantaranya yang pertama adalah IUI atau Intrauterine Insemination, yaitu teknologi yang mengumpulkan sperma dan disimpan langsung dalam rahim perempuan saat berevolusi. Kemudian yang kedua, IVF atau In Vitro Fertilization, yaitu pembuahan dilakukan dengan menyatukan sperma dan sel telur di luar rahim atau laboratorium dan akan ditempatkan pada rahim setelah tumbuh menjadi embrio.
Teknologi tersebut merupakan alternatif solusi bagi orang-orang yang bertanya apakah mandul bisa diobati atau tidak. Nah, untuk mengetahui kondisi Anda mandul atau tidak, Anda tidak boleh mendiagnosanya sendiri dan wajib melakukan konsultasi terlebih dahulu pada dokter yang terkait. Memastikan kondisi Anda merupakan langkah awal untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memiliki keturunan. Jika memang cara-cara di atas sudah Anda lakukan namun masih belum juga mendapatkan hasil yang maksimal, maka cobalah Anda untuk melihat penyebab mandul dari sisi yang berbeda. Pernahkah Anda melakukan hal yang buruk yang mungkin membuat orang mendendam pada Anda? Kemudian apakah Anda pernah melakukan kesalahan yang membuat Anda itu sering dihantui rasa bersalah? Atau mungkin lagi, apakah ada hal lain yang mungkin membuat Anda selalu berpikir bahwa apa yang Anda alami saat ini adalah karma atau yang lainnya? Jika memang Anda memiliki beberapa perasaan atau hal-hal di atas, maka saya sarankan Anda untuk mencoba mengambil atau menanggapi ini dari sudut pandang yang berbeda. Jika memang Anda malu untuk bercerita atau berkonsultasi dengan orang-orang di sekitar Anda, karena mungkin takut dinilai buruk atau yang lainnya, Anda bisa langsung bercerita kepada saya mengenai hal ini. Karena bagaimanapun keinginan Anda saat ini tidak adalah ingin segera mendapatkan kesuburan rahim Anda supaya peluang mendapatkan keturunan semakin besar. Anda bisa menghubungi saya melalui nomor 0821 3723 3070. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan salam sehat serta salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Keno.